Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini masih bisa dikesempatan untuk bisa upload video, ngonten untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang udah subscribe dan yang udah bergabung, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video YouTube aku, hai salam kenal, selamat datang di channel Melisa Vlog. Di awal video ini aku memulai dari teras rumah. Nah, ini aku bersihkan teras ini, aku siram pakai air terus aku sapu-sapu kayak gini tuh. Karena apa? Nah, jadi udah beberapa hari ini hujan terus ya teman-teman. Nggak tentu hujannya itu kapan. Bisa nanti siang itu panas banget, nanti sore gitu hujan tiba-tiba, dan tiba-tiba nanti pagi tuh hujan gitu kan, terus nanti siang panas, nanti sore hujan lagi gitu, nggak tentu. Jadi aku nggak mau buang-buang tenaga aja sih, nggak mau ribet ya kan. Untuk bersih teras ini aku memutuskan untuk disiram aja gitu, disapu-sapu, udah selesai. Jadi aku nggak ngepel, nggak aku sapu biasa dan nggak aku pel, jadi aku siram-siram kayak gini aja. Ini udah eh saya nggak makan tenaga, nggak capek. Jadi kalau misalkan pun hujan, ya udah aku bakalan siram-siram aja lagi, terus aku sapu-sapu. Karena setiap hujan itu pasti airnya itu menggenang di teras ini ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak ngebuang keluar, nggak ke bawah gitu. Dan pasir-pasir itu naik teman-teman, pasir kayak lumpur-lumpur gitu naik. Jadi kalau nggak disiram bakalan jorok. Nah, ini lanjut setelah aku bersihin teras, aku mau gunting-gunting rumput yang ada di depan teras rumahku. Ini udah mengganggu banget ya teman-teman. Udah panjang-panjang, udah tinggi, ya ampun. Nah, ini udah mengganggu banget. Udah masuk ke dalam teras juga, jadi mau nyapu pun susah ya. Nah, ini aku tutupan muka ya, karena emang pagi-pagi tapi rasanya tuh udah kayak siang, panas banget mataharinya. Jadi ini aku pakai gunting karena aku nggak punya alat pemotong rumput atau apa namanya, arit atau koret gitu ya, itu aku nggak punya. Jadi aku gunting-gunting gini aja. Nah, ini nggak aku gunting semua ya teman-teman, karena lumayan pegel juga. Nah, ini lanjut setelah aku gunting-gunting rumput yang nggak seberapa itu, yang nggak seberapa ya, aku guntingnya sedikit. Ini aku lanjut mau lap-lap jendela. Dan aku terkejut banget, ternyata di jendela aku itu banyak banget cicak teman-teman. eh Sampai aku mikir kayak gini, kapan gitu cicak itu di sini tuh nya kok bisa gitu ya teman-teman. Dan langsung aja ini mau aku buang ya. Ini aku pegang pakai tisu. Dan lanjut ini aku mau bersihkan jendela yang lainnya. Ini aku ikat dulu pakai plastik ya teman-teman, karena aku nggak punya apa namanya, yang apa adanya dulu lah ya, dimanfaatin ya kan teman-teman. Ini aku ikat, terus ini aku lap-lap pakai tisu, dan di sini tuh nggak ada cicak ya teman-teman, jadi aman. Makanya aku heran di tempat yang tadi tuh, yang jendela yang di sana tadi tuh, kenapa tuh tiba-tiba banyak banget tuh nya, apalagi ada acara ya kemarin itu ya teman-teman. Dan ini aku bersih-bersihin aja, alhamdulillah pun yang di sebelah sana juga nggak ada cicaknya, jadi aman. Setelah bersih-bersih jendela, ini aku mau letak aja ke tempatnya, kayak tadi tuh kipas angin, habis itu ini ada ember sama sapu. Dan lanjut lagi, ini aku mau bersih-bersihin yang ada di rak kayu ini. Ini banyak banget barang-barangnya. Aku sampai bingung aku mau letaknya di mana. Jadi aku rapi-rapiin aja. Oh ya, jadi tuh pas aku lagi bersihin teras itu baju aku basah ya teman-teman. Jadi kelihatan kan, jangan salfok ya. Ini telenan sama cobeknya aku ganti posisinya di atas.
Dan yang kayu kotak ini aku taruhnya di bawah ini. Mungkin kalau pakai keranjang atau kayak kotak penyimpanan gitu bakalan rapi ya teman-teman. Karena aku belum punya, jadi ini aku susun-susun aja kayak gini. Yang penting kelihatan rapi. Dan ini ada kertas-kertas dari suami aku yang bawa dari kerjaannya. Jadi dia tuh kalau pulang kerja itu biasa bawa catatan-catatan dari kerjaannya, jadi ditaruh di sini. Nah, ini juga mau aku ungsikan ke mana ya, ke kamar. Mungkin nanti aku jadikan satu di kotak. Dan ini nggak kelihatan, ini aku lagi ngerapiin aja tempat penyimpanan untuk budgeting aku kayak pulpen, stiker dan lain-lain. Dan ini aku rapi-rapiin aja biar kelihatannya itu rapi. Oke, sudah selesai dan ini lanjut. Ini aku mau bersih-bersihin aja meja yang ada di dapur. Aku juga lap-lap dispenser karena ada abu sedikit, jadi aku lap aja sekalian. Dan ini aku lap juga rice cookernya. Di bawah rice cookernya juga aku elap, terus di bawah blender. Semua pokoknya ini aku elap ya teman-teman. Nah, yang aku pegang ini itu masakan aku subuh tadi ya teman-teman. Aku masak tahu oseng sama telur aja sih. Kayak tahu tuh dirajang-rajang cabe sama bawang merah bawang putih aja. Nah, ini lanjut setelah aku ngelap-ngelap atas kulkas, aku lanjut nyuci piring. Ini piring kotornya, piring tadi malam nggak aku cuci karena kalau malam gitu kayaknya males gitu ya nyuci piring. Jadi besoknya, maksudnya hari ini aku nyucinya sekalian. Ini ada piring yang tadi sarapan ya teman-teman. Dan ya beginilah ya, setiap hari selalu nyuci piring. Sehari tuh bisa 2 sampai 3 kali bahkan lagi ya teman-teman. Makanya banyak ya di konten aku nyuci piring karena memang keseharian aku ya pasti nyuci piring, bukan cuma aku ya, semua ibu rumah tangga pasti nyuci piring tuh setiap hari. Sehari tuh bisa 2 kali, bisa 3 kali bahkan lebih. Jadi nggak heran kalau konten IRT tuh pasti selalu ada yang namanya nyuci piring. Ini banyak banget ya sendok kotornya karena aku tuh boros banget sama sendok. Aku itu kalau masak ya gula itu ngambilnya sendok yang baru, terus garam juga ngambil sendok yang baru karena aku nggak punya sendok khusus. Dan kalau mau nyicipin masakan juga ambil sendok baru gitu ya teman-teman. Belum lagi makan, terus aku kalau mau buat teh manis pakai sendok baru gitu ya teman-teman. Jadi aku boros banget sendok dan banyak juga cuciannya kayak gini lah teman-teman ya kan. Nah, setelah udah nyuci ini, maksudnya setelah udah dicuci-cuci, aku bilas. Jadi setelah aku bilas, aku langsung taruh di rak piring. Nah, jangan salvo juga sama rak piring aku yang udah penuh banget itu. Ada panci-panci stainless, terus ada box mika kayak gitu ya teman-teman. Karena aku kalau habis nyuci piring tuh aku tiriskan langsung di rak piring gitu. Dan aku lupa, maksudnya belum sempat gitu ya mindahkan mangkok yang stainless itu ke dalam kolong. Itu aku biasanya naruh mangkok-mangkok yang plastik yang agak besaran itu kayak stainless yang di rak piring itu, kelihatan nggak itu yang di atas. Nah, itu aku biasanya kalau udah nggak ada airnya, udah kering, aku langsung taruh di bawah kolong. Tapi ini nanti setelah nyuci piring ini mungkin lah ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau udah habis nyuci piring ini aku bersihkan aja, aku sikat-sikat wastafelnya, terus aku siram. Setelah nyuci piring dan bersihin wastafel, aku mau lanjut lap-lap yang ada di dapur ini. Pokoknya yang berkeramik-keramik ini aku lap karena ada minyak-minyak, ada air-air, biar bersihnya itu tuntas gitu ya teman-teman. Nah, aku lap-lapnya pakai serbet. Jadi ini serbetnya aku basahin, terus aku kasih yang namanya sabun cuci piring, terus aku kucek-kucek, aku bilas, terus aku lap lagi supaya minyak-minyak kotoran-kotorannya itu tuntas gitu bersihnya.
Dan ini aku lanjut mau lap-lap kompor gas. Nah ini tungkunya ini aku lap-lap juga seperti biasa karena ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa masakan maksudnya yang jatuh di tungku ini ya. Jadi kalau nggak diambil, nggak dilap itu nanti bakalan membekas gitu. BTW itu apa yang namanya, tungku atau dudukan kompor atau apa ya teman-teman, coba koreksi ya teman-teman bila aku ada salah penyebutan. Nah di bagian ini tuh banyak banget minyak karena memang ini tempat penirisan kalau aku mau goreng-goreng gitu ya teman-teman. Jadi di situ aku letak tempat minyak jelantahnya. Nah ini aku lanjut mau lap-lap dinding keramik lagi ya yang ada di wastafel biar bersihnya itu menyeluruh, dan ini juga aku mau lap-lap yang ada di dinding kompor karena ada ciprat-cipratan masakan ya teman-teman. Jadi kalau nggak dilap itu bakalan kelihatan banget. Nah ini aku lap lagi pakai tisu. Jadi aku kalau bersih kompor ini aku bersihkan semuanya gitu ya teman-teman, sampai nggak ada lagi debu atau minyak atau kotoran sedikit pun, karena aku entah kenapa suka banget gitu lap-lap kompor gas ini. Padahal ya kalau nanti masak bakalan kotor lagi gitu ya kan. Nah ini lanjut, ini aku mau sapu-sapu lantai, sapu-sapu rumah dulu karena memang tadi belum disapu. Dan seperti biasa aku kalau nyapu rumah itu dari depan aku buang ke belakang karena pintu depan rumah aku itu di bawahnya itu kayak ada sekatan gitu loh, apa sih namanya, membendung air supaya tidak masuk ke dalam, karena kalau hujan kalau nggak dibendung itu bakalan banjir masuk ke dalam rumah. Itu udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi pengalaman pertama itu awal-awal baru pindah di kontrakan ini tuh hujan lebat malam hari sekitar jam satuan gitu ya, jam satuan gitu. Kebetulan suami aku belum tidur karena memang dia kalau hujan dia emang khawatir gitu kan, takut terjadi apa-apa karena dia mungkin udah ada firasat juga katanya, takut banjir gitu. Dan ternyata emang bener air yang ada di teras itu masuknya ke dalam rumah teman-teman. Jadi nggak ngebuang keluar, jadi buangnya itu ke dalam rumah. Dan malam-malam itu kami nggak tidur teman-teman, jadi kami nguras, membendung pakai kain-kain yang ada, kayak baju-baju kotor gitu, itu kami bendung pintunya. Tapi ya percuma ya, air tetap masuk dan kami itu ya khawatir banget ya kan. Sampai kami kuras seember besar, seember yang ada di kamar mandi aku itu penuh. Dan kami pikir itu bukan cuman kami aja, karena kan ini bangunannya sama gitu ya, tetangga kami mungkin kami pikir juga masuk. Ternyata keesokan paginya setelah aku tanyakan sama tetangga-tetangga aku, ternyata mereka nggak ada masuk airnya. Karena setelah aku lihat kenapa nggak masuk, karena punya mereka itu kayak tinggi gitu dalam rumahnya. Jadi teras rumah sama dalam rumah itu lebih tinggian dalam rumah gitu, jadi air nggak masuk. Dan ternyata cuman punya kami aja yang masuk airnya. Dari situlah suami bilang kan sama tukangnya bahwasannya minta dibendung supaya kalau hujan itu tempiasnya itu nggak masuk ke dalam rumah kami gitu. Walaupun terasnya itu pasti banjir ya, walaupun udah dibendung nggak dipungkirin terasnya itu banjir. Nah ini aku akan tunjukin kalau hujan itu seperti apa, hujan deras. Nah ini kebetulan ini siang hari ini hujan itu kan, setelah beresin teras rumah nih hujan, nggak apa-apa lah ya, Hane itu masuk ke dalam teras gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin kegiatan aku di video selanjutnya ya.